Jadi, Miss ulangin lagi, total ada 20 soal yang akan kita bahas. Silakan seperti biasa, apabila ada yang mau ditanyakan, itu boleh langsung saja membuka mic-nya deh ya. Dan untuk semuanya, Miss harapkan nanti per satu soal kita jawab sama-sama dan dituliskan jawaban kalian apa di kolom chatnya ya, dituliskan. Jadi Miss tahu, oh, sudah banyak yang betul atau sudah banyak yang masih salah begitu ya dalam menjawab soal. Baik, langsung saja misalkan share screen terlebih dahulu, bisa nggak nih? Ah, bisa. Ya, sudah muncul ya. Ya, Miss. Oke, nah, dibesarkan dulu. Hmm. Baik, nomor satu ada teks seperti biasa. Terus soalnya adalah bentukan kata yang tidak tepat. Bentukan kata. Kalau kita bicara bentukan kata, deh ya, bentukan kata itu adalah proses membentuk sebuah kata ya. Jadi dek kata itu di dalam bahasa Indonesia itu ada kata beribuhan, ada kata dasar ya. Kata dasar ya kata yang memang awal ya, kata itu tidak bisa lagi dibagi-bagi. Memang kata yang dalam kamus, kata asli itu namanya kata dasar. Kalau kata berimbuhan itu kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan ya, atau yang kita bilang proses afiksasi. Ialah misalnya dari kata makan terus ditambahkan me jadinya memakan yang seperti itu ya. Atau dari kata ditambah kata jual jadinya dijual begitu. Dan itu ada aturannya, ada ya. Salah satu contohnya itu kalau kata KTSP ya, kalau ada kata yang depannya KTSP ketemu me atau pe jadinya gimana, Dek? Misalnya nih kata me plus saji jadinya gimana? Yuk, coba dituliskan di kolom chat. Jadinya gimana? Kalau me plus saji. Mensajikan atau menyajikan? Ini sambil mereview ya. Ya, betul. Menyaji. Menyajikan ya, karena dia melebur huruf KTSP-nya. Gitu. Sama, kalau kata yang depannya ada dua konsonan, KR. Contohnya proses. Lu udah Memproses. beri ya kemai. Memproses atau memproses? Pakai P atau enggak, memproses atau memproses ya, betul ya, tetap memproses. Jadi walaupun depannya huruf P, kalau dia dua konsonan, dua huruf mati nih di depannya ya, P sama R kan dua huruf mati ya. Terus bahasa Indonesia tuh dia banyak yang dua huruf mati seperti itu, kayak kata khusus KH kan di depannya ya. Saji, saji enggak, saji menyajikan ya. Proses, produk ya kayak gitu. Itu semua dia tetap imbuhannya menjadi me ya. Dia tidak mengalami peleburan kalau yang seperti itu. Gitu ya. Itu salah satu beberapa imbuhan yang sering salah dalam penulisannya. Kemudian juga Mi suka lihat itu ada di bagian penulisan kata di. Ya, jadi dek, kata di ini dia itu ada dua fungsi. Yang pertama dia sebagai imbuhan, yang kedua dia sebagai kata depan, ya. Kalau dia sebagai imbuhan, berarti penulisannya tadi digabung dengan kata dasar. Contoh, diadili itu tulisnya gabung, ya. Tapi kalau dia sebagai kata depan, atau yang kita tahu dia menunjukkan tempat, maka penulisannya dipisah di spasi kamar, misalnya. Di rumah, gitu. Itu penulisannya dipisah ya, spasinya. Oke, jadi itu salah satu beberapa terkait dengan pembentukan kata. Nah, kembali lagi ke soal, jadi di PBM itu suka dia itu ada kesalahan kata, ya. Nah, kalau ada soal kesalahan kata seperti yang pernah Miss sampaikan ya hari apa itu, jadi yang kamu perhatikan dari teks itu adalah yang pertama dia kata baku atau tidak, itu kesalahan kata ya. Kemudian yang kedua penulisannya dia dipisah atau tidak, spasinya. Atau yang ketiga, proses pengimbuhannya. Ya, proses pengimbuhannya benar atau tidak.
Kalau di soal nomor satu ini, dia sudah jelas nih, dia bilang bentukan kata. Berarti tinggal kamu cek di dalam situ, mana yang bentukan katanya salah. Ya, mana yang bentukan katanya salah, alias yang harusnya imbuhannya me jadi pe seperti itu, atau dari imbuhannya ber jadi di. Silakan. Apa jawaban untuk nomor satu? Yuk, dituliskan di kolom chat. Hmm, ada dua pendapat ya. Hmm. Oke, kalau yang C ya, karena, oh typo deh itu deh, karenanya harusnya, oleh karenanya, typo itu ya. Mhm. Oke, ada yang, ya, B. Oke, kita bahas. Bentuk kata yang tidak tepat. Dibarengi ya, banyak kan kejawaban B. Kalau yang C ini dia typo ya, karena ini harusnya. Karena, ini ya, karenanya. Yang B dibarengi. Kita lihat ada di kalimat berapa kata dibarengi tadi? Paragraf 2. Betul ya, di paragraf 2 ini ya. Jadi bersama dibarengi. Angin topan biasanya terjadi dibarengi. Kenapa ini tidak tepat? Apa yang menyebabkan dia tidak tepat, Dek? Dibarengi. 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 Harusnya apa? Terjadi bersama. Ya, bukan dibarengi, tapi bersamaan. Kenapa? Karena dibarengi itu tidak baku ya. Itu ragam percakapan. Biasanya untuk berbicara biasa ya, komunikasi biasa, bukan di ragam tulis dia. Ragam cakapan, kata bareng itu. Tapi kalau ragam tulisan itu sebaiknya menggunakan kata bersamaan. Gitu. Jadi yang benar nomor satu ini jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut. Tanda baca, silakan. Hmm. Perbaikan penggunaan tanda baca pada paragraf di atas terdapat pada. Jadi, kalau soalnya tanda baca, biasanya yang perlu kamu perhatikan itu, kalau sekali lewat nih, dia nggak menggunakan tanda petik dua, tanda garis miring dan sebagainya. Berarti kemungkinan letaknya itu ada di bagian tanda koma. Ya, tanda komanya kemungkinan. Di bagian tanda komanya yang mengalami kesalahan. Atau di tanda titik. Ya, silakan dilihat. Kalimat mana? Kalimat 4, ada A, ada D. Lihatkan lah ini. Kalimat 5, B berarti. Oke, kita lihat ya. Tadi ada yang jawab A, tidak perlu diperbaiki. Salah, ya. Ada kalimat yang perlu diperbaiki di situ. Ada kata yang perlu diperbaiki. Ya. Terus kalimat 5 ya. Kalimat 5 D. Coba kita lihat ya. Satu, keringat. Dua, tiga, empat, lima. Iya, kata apa, Dek? Yang mana? Yang koma setelah dahi itu kan kalau pakai dan itu nggak usah pakai koma, Kak. Gitu ya. Kelenjar ini terutama terletak di telapak tangan dan dahi, telapak tangan dan kaki, koma, dahi, koma, dan ketiak. Itu tidak perlu menggunakan tanda koma. Baik, Miss jelasin ya. Jadi, kata dan
itu dia ada dua penggunaan tanda koma, Dek. Yang pertama, kalau dia sudah lebih dari dua kata yang dipakainya atau yang dibaginya, misal roti, sayur, dan telur, misalnya gitu ya. Nah, itu dia penggunaan komanya harus digunakan. Jadi roti, koma, sayur, koma, dan telur. Gitu ya. Tapi kalau dia hanya dua hal, misalnya roti dan sayur, maka itu tidak perlu tanda koma. Itu penggunaan dan, ya. Jadi dia ada dua, Dek. Kalau lebih dari dua kata, maka penulisannya harus digunakan tanda koma. Itu alasannya, ya. Jadi kalau yang nomor 5, yang kalimat kelima ini, kelenjar ini terutama terletak di telapak tangan dan kaki, koma, dahi, koma, dan ketiak. Maka dia perlu koma. Ini tidak salah, ya. Memang dia harus menggunakan koma. Nah, di kalimat keenam ada yang jawab nih. Yang mana, Dek? Kata apa? Ayo, apakah tidak terlihat? Yang lain juga silakan dicari. Betul jawabannya di kalimat 6. Tapi kata apa? Yang lainnya harus dilihat. Ayo, cari kata apa yang salah di kalimat 6 itu. Di mana tanda koma? Apakah dia ada tanda koma atau kurang tanda koma di situ? Dapat? Ayo, Dek. Belum? Ya, benar. Setelah sementara itu. Ya, di sini nah, adik-adik. Ini, ya. Itu dia harus tanda koma. Kenapa, Miss? Karena itu konjungsi antar kalimat. Kalau konjungsi antar kalimat itu menulisnya konjungsi dulu baru tanda koma. Sementara itu, koma. Jadi, koma. Namun, koma. Kayak gitu ya. Itu kalau antar kalimat. Kita kembali lagi. Jadi, kalau dalam penulisannya, konjungsi itu dia dibagi dua. Ada intra kalimat, ada antar kalimat. Kalau intra kalimat berarti konjungsinya di dalam satu kalimat ya. Contohnya kata dan, kata karena, kata sedangkan, yang seperti itu. Itu dia dalam satu kalimat. Kalau sementara, oleh karena itu, jadi dengan demikian itu adalah konjungsi antar kalimat. Dan penulisannya dia harus disertai dengan tanda koma. Jadi yang benar sementara itu koma. Kayak gitu ya, itu yang benarnya. Maka jawabannya untuk nomor 2 itu adalah jawaban yang E. Gitu. Jadi tadi kita dapat dua informasi ya terkait dengan tanda koma. Yang pertama tadi kalau misalnya pakai dan, kalau lebih dari dua hal yang dibahas, maka dia perlu menggunakan tanda koma. Tapi kalau hanya dua hal saja, tidak perlu menggunakan tanda koma. Kemudian untuk kata konjungsi antar kalimat, setelah konjungsi dituliskan harus ada tanda koma gitu ya. Terus tanda koma ini juga untuk kalimat perincian itu ya yang banyak koma, misalnya garam, koma, protein, koma itu dia menggunakan tanda koma. Kemudian untuk di dalam daftar pustaka kalau kita menuliskan nama orang ya, itu kan dibalik ya. Nama belakangnya terus taruh depan kan? Itu juga pakai tanda koma ya. Beberapa fungsi dari tanda koma. Langsung kita ke nomor 3. Yuk, folikel. Apakah dia perlu diperbaiki atau seperti itulah penulisannya? Ini dia nyambungnya ke huruf ini ya, kata baku ya. Folikel itu apakah sudah baku atau belum? Silakan lihat di KPBI. A atau C, folikel. Folikel. Baik. Jadi jawabannya untuk nomor 3, kata folikel itu sudah baku, adik-adik ya. Dia kata baku. Maka penulisannya tidak perlu diperbaiki karena dia kata baku. Kalau kita jawabnya yang C, berarti
itu katanya belum baku alias belum diserap, masih dalam bahasa Inggris ya. Dan betul, kalau dia dalam bahasa Inggris, maka penulisannya menggunakan huruf miring ya, italik ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau sudah diserap, maka penulisannya tetap seperti itulah ya. Benar dia. Silakan dicek di KBBI ya. KBBI online. Mbak harap semuanya sudah download ya KBBI ya. Karena penting untuk kita belajar mengetahui terus misalnya ada kata yang kalian bingung ya, itu katanya termasuk apa. Nah, di KBBI lah mencarinya. Nah, ini bentar coba ya. Lanjut. Kalimat 4. Nomor 4. Kata yang paling tepat menggantikan kata baik dalam kalimat 3. Silakan. Menggantikan kata ya. Silakan. Kira-kira apa jawabannya? Menggantikan kata. Ingat, tetap kalau dia mau menggantikan kata, kamu harus lihat dulu konteks kalimatnya ngomongin apa. Ya, makna kalimatnya ngomongin apa dia. Tentang apa sih gitu. Di dalam bahasa Indonesia itu, Dek, memang kita kenal banyak sinonim ya, banyak persamaan kata, maknanya sama, tapi ada kelaziman, kebiasaan kita mengucap suatu kata. Misalnya untuk untuk keadaan A, kata yang bisa dipakai ini. Untuk keadaan B, kata biasa dipakai ini. Walaupun maknanya sama. Seperti yang soal di minggu lalu ada kata daya dan potensi. Itu kan dua kata sinonim sebenarnya deh ya. Daya itu ya sama dengan potensi. Tapi kalau di dalam penggunaan, biasanya kita menyebutkan kata daya itu merujuk ke misalnya daya listrik ya, daya listriknya berapa watt gitu. Tapi kalau potensi itu lebih ke keahlian dalam diri seperti itu ya untuk orang ya, potensi potensi siswa ini lebih besar gitu. Nah, itu maksudnya saya. Jadi kita lihat di dalam konteks kalimatnya. Kalau dilihat kalimat 3 itu lagi berbicara tentang ajaran-ajaran yang ajaran ya, ajaran itu berarti pelajaran budaya ya, budaya kita mendongeng. Nah, itu kan isinya adalah ajaran-ajaran manusia yang luhur, bener ya, bukan tinggi. Kalau tinggi kurang tepat, luhur ya, yang tepat. Luhur itu maknanya sesuai sama konteks bacaannya, budi pekerti, luhur, baik, dan teman-temannya. Dan budaya kita itu memang penuh dengan cerita-ceritanya itu kan penuh dengan moral, ya, pesan moral, saling menghargai, gotong royong. Kalau kamu perhatikan ya di setiap cerita rakyat atau dongeng yang ada di Indonesia itu pasti ada cerita-cerita atau ada pesan yang bisa kamu ambil, ya. Lanjut. Kalimat yang paling tepat sebagai kalimat inti. Hmm. Kalimat inti, Dek. Apa yang dicari? Kalau bertanya kalimat inti, yang dicari adalah subjek dan predikatnya. Ya, subjek dan predikat. Atau kalau kamu masih bingung nih memisahkan mana subjek mana predikat, kalimat inti itu kalimat yang paling penting lah dalam kalimat itu. Hal utama yang dibahas tuh apa? Silakan. Mhm. Mhm. Hilangnya budaya bercerita. Yang lain? Ada yang mau jawab lagi? Ini banyak nih orangnya 30. Hmm. Hmm.
Oke, ada E, ada B. Kalimat 6. Hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan, baik pendidikan di rumah maupun di sekolah, menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif, seperti tawuran antar pemuda dan korupsi. Sekarang kita bahas dari jenis kalimatnya ya. Hmm. Kalau dilihat, hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan. Ada kata atau, Dek ya. Ini sebagai subjek ya, kalau dari struktur kalimat S. Baik pendidikan di rumah maupun di sekolah ya. Baik pendidikan di rumah maupun di sekolah. Ada yang tahu ini? Ini apa ini bagian ini? Namanya? Minggu lalu sudah Mbak kasih tahu, Miss kasih tahu. Yang diapit sama dua tanda koma. Kanan kirinya ada koma, apa itu namanya? Ini adalah keterangan aposisi ya. Jadi diingat, kalau ada keterangan yang dia diapit sama dua tanda koma ya, itu namanya keterangan aposisi atau keterangan tambahan ya. Keterangan tambahan dia, Dek. Kenapa Miss dibilang keterangan tambahan? Jadi kalaupun nggak ada itu tetap jadi kalimat. Tuh. Kita hapus saja kata baik sampai di sekolah tetap jadi kalimat dia karena dia bukan subjek atau predikat. Menyebabkan. Ini adalah predikat ya, P. Terjadinya berbagai hal negatif. Ini adalah terjadinya berbagai hal negatif. Ini adalah objek. Seperti bla 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 bla, ini keterangan. Keterangan besar ya. Kok di situ nih? Ini Kak. Oke. Berarti kita dapat kunci ya. Baik pendidikan di sekolah ini kita hapuskan. Berarti hilangnya budaya bercerita mendongeng menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Seperti ini tidak usah kita ambil karena ada keterangan ya. Berarti SPO. Hampir benar. Tapi kita lihat lagi, yang E ini hampir benar ya. Kalau dari struktur kalimat dia hampir benar. Ternyata di subjek ini ada kata atau ya, ada kata atau yang maknanya itu sama. Sinonim ya, bercerita sama mendongeng ini adalah sinonim. Berarti kita hapus saja kata ataunya. Maka dapatlah jawabannya itu yang hilangnya budaya bercerita di dunia pendidikan menyebabkan berbagai hal negatif. Boleh ya. Jadi jawabannya itu lebih ke yang B. Kok gini? Dia lebih ringkasnya seperti ini. Inti kalimatnya sudah tersampaikan. Inti informasinya sudah tersampaikan. Ya, diringkas lagi. Nah, tadi kan Miss bilang nih, kan biasanya subjek predikat by Miss, kamu ini ada objeknya. Jadi kamu tahu ya, kalimat itu ada dia yang perlu objek, ada yang tidak perlu objek. Ya, kalau predikat itu dia berimbuhan meng, pasti setelahnya adalah objek dan dia membutuhkan objek kalimat itu tadi. Misalnya ada kalimat adik memakan donat. Nah, itu dia harus begitu deh. Adik subjek, predikatnya memakan, donat sebagai objek. Nggak bisa cuman adik memakan. Nggak bisa. Tidak bisa, tidak berterima kalimatnya. Karena kalimatnya tidak selesai. Tapi beda dengan kata ini. Adik makan. Udah selesai kalimatnya. Subjek, predikat. Nggak perlu dia. Orang nggak akan nanya, makan apa? Ya udah tahunya, oh makan gitu. Tapi kalau adik memakan, itu kalimatnya belum selesai. Kalimatnya nanggung. Jadi dia perlu objek. Sama dengan soal ini. Kata bercerita menyebabkan, sorry ya. Kata menyebabkan itu dia perlu objek. Menyebabkan apa? Nah, jadi dia perlu objek.
Jadi harus kita masukkan objeknya di situ. Maka dapatlah jawabannya yang B. Gitu. Lanjut nomor 6. Silakan adik-adik apa jawabannya? Kalimat efektif hasil penggabungan. D. Oke. Kalau menggabungkan sebuah kalimat, dua buah kalimat ya dijadikan satu, yang dilihat adalah konjungsinya ya. Konjungsinya tepat atau tidak. Gitu kan? Konjungsinya tepat atau tidak. Menggunakan konjungsi apa? Konjungsinya sebab akibat. Ya. Kalau yang D, kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana sehingga diperlukan kerja keras. Betul, jawabannya D, nomor 6. Kenapa, Miss? Karena di dalam kalimat ini, di dalam dua kalimat ini ada hubungan kausalitas, ya, alias sebab akibat. Maka konjungsinya betul menggunakan konjungsi sehingga. Ya, ada kausalitasnya di situ, sebab akibat. Kalau yang A nih misalnya, karena diperlukan nggak cocok ya, karena diperlukan dia tidak cocok. Walaupun kita tahu konjungsinya ini, tapi dia tidak cocok di dalam kalimat itu. Kemerosotan mental tanpa jadi di mana, walaupun, apalagi walaupun beda konteks ya. Kemerosotan dan bahkan Bahkan ini penegasan, beda konteks juga di dalam kalimat. Kemerosotannya di mana-mana, padahal juga beda konteks ya. Jadi betul jawabannya, 10A. Jauh banget deh, 6 kita baru deh. Jawabannya baru yang E. Jawabannya yang D. Lanjut, 7. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 4. Silakan. Mhm. Kalimat 4. Kalimat 4 itu cerita rakyat, bla 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 bla, sangatlah banyak. Nah, yuk, yang mana yang cocok di situ? Ingat, cara menyambung sebuah kalimat, deh ya. Kalimat di dalam sebuah paragraf itu saling terkait antara satu dan lainnya. Jadi kalau kamu mau menyambung sebuah kalimat, kamu harus lihat kalimat sebelumnya apa, kalimat setelahnya apa. Nggak bisa kamu menyambung dengan hal yang lain. Takutnya dia nggak cocok sama kalimat setelahnya. Dicek dulu, kalimat setelahnya lagi bahas apa sih ini? Nah, biasanya dia saling terkait. Nggak bisa pisah-pisah sendiri dia. Ayo, coba dilihat lagi. Kalimat 4. Oke, C atau D? Baik, kita lihat ya. Kalimat 3 nih dia bilang, Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang baik atau yang luhur tadi. Cerita rakyat, bla 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 bla, sangatlah banyak. Kalimat kelimanya, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa cerita atau dongeng dapat memengaruhi karakter suatu bangsa. Oke, karakter suatu bangsa, ya. Kalau dilihat, kalau yang A, apa yang dibahasnya di situ? Yang beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia. Enggak, dia lagi tidak bahas masalah penyebaran ini ya, penyebaran cerita ya. Maka yang A ini kita lewatkan. Yang B, yang berasal dari berbagai wilayah. Yang berasal dari berbagai wilayah.
dari berbagai daerah. Lalu yang C, yang menggambarkan budaya bangsa. Menggambarkan budaya bangsa sangatlah banyak. Berbagai penelitian bahwa memengaruhi karakter suatu bangsa. Nah, sama-sama bangsa itu. Kalau yang D, yang mencerminkan sikap bangsa Indonesia. Nah, kalau yang E, yang menunjukkan kearifan lokal berbagai wilayah Indonesia. Sekarang kita lihat lagi di kalimat 5, bahwa cerita atau dongeng dapat memengaruhi karakter suatu bangsa. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa cerita atau dongeng dapat memengaruhi karakter suatu bangsa. Ajaran yang baik, karakter suatu bangsa, berarti tengah-tengahnya apa yang sebaiknya? Karakter. Nah, yang menggambarkan budaya, yang mencerminkan sikap bangsa, enggak ya. Dia lebih kecil, betul. Budaya kita. Nah, kalau yang D sikap, sikap itu bukan menunjukkan belum ke karakter, kearifan lokal, budaya enggak ya. Tapi kalau budaya, nah di dalam budaya itulah kelihatan karakter orang Indonesia seperti apa gitu. Jadi lebih baik kita pilihnya itu yang C, sesuai sama konteks kalimatnya. Gitu ya. Sama-sama ada bangsa Indonesia. Jadi kembali lagi, dilihat hubungan kalimatnya antara sebelum dan sesudahnya apa yang dibahas di situ, ya. Lanjut nomor 8. Kata bercata tebal yang salah, silakan. Oke, oke, betul, mudah ya ini. Kata apa deh yang salah? Indeks, bukan indeks tapi indeks ya. Sip. Kenapa miliarnya bukan angka, Dek? Kenapa miliar seperti itu? Ayo, kenapa, Dek? Tuliskan di kolom chat. Kenapa dia miliar, bukan angka? Benar, nomor 8 ini jawabannya E. Karena USD? Bukan. Penulisan angka gimana? Jadi penulisan angka itu, kalau dia satu atau dua kata, maka dituliskan bentuknya angka. Satu atau dua kata ya, bentuknya angka. Kalau sudah, sorry, kebalik, Miss. Kalau dia satu atau dua kata, itu ditulis dalam bentuk huruf. Contoh, kata 13 itu nulisnya TIGA gitu ya, 13. Tapi kalau sudah lebih dari dua kata, maka penulisannya itu dalam bentuk angka. Kayak kata 125, penulisannya dalam bentuk angka 125, bukan dalam bentuk huruf lagi. Ya, terus eh, angka itu tidak boleh berada di depan. Ya, jadi dalam suatu kalimat, angka itu tidak boleh berada di awal kalimat sebelum dijadikan subjek itu nggak boleh ya. Misalnya ada kalimat 128 orang pergi ke Jakarta misalnya gitu. Itu tidak boleh kalimat seperti itu. Dia diubah kalimatnya, Dek. Diubah jadi gini. Sebanyak 128 orang pergi ke Jakarta. Kayak gitu ya. Dia diubah. Nah, itu tadi kalau yang angka biasa, satu dua kata atau lebih dari dua kata yang biasa. Terus gimana kalau sudah nolnya banyak kayak gini kan? Miliar, triliun. Nah, dia menggunakan satuan. Juta, dia menggunakan satuan ya. Tidak dituliskan nolnya panjang ke belakang tidak ya. Tapi dia langsung menggunakan satuan. Maka ini benar dia menggunakan miliar. Ini baku, Dek. Miliar ini baku. Kalau miliar pakai I malah nggak baku loh itu. Boleh dicek di KBBI ya. Kalau miliar pakai IY itu nggak baku. Tapi kalau miliar itu malah baku.
Ya, itu alasannya. Jadi nomor 8 jawabannya E. Lanjut, 9. Kata sambung. Mhm. Kalimat 7. Iya. Oke, cukup kita bahas ya. Kalimat ke-6, kalimat ke-5 deh. Hal itu terlihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir. Momentum positif perekonomian itu harus terus dijaga. Titik-titik. Dalam memulihkan ekonomi, upaya menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi tetap harus diutamakan. Kalau kamu lihat, di dalam kalimat itu, antara 6 dan 7 itu, ada hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya yang B. Oleh karena itu. Bukan oleh, ini oleh ya. Typo. Karena dia ada hubungan sebab akibat di sini, Dek. 10. Hah, kok sudah ada jawabannya ini? Oh, terlewat ya. Ya, sudah. Penulisan kata, ya. Kalau penulisan kata, berarti yang kamu perhatikan yang pertama, dia baku atau enggak. Kemudian yang kedua, penulisannya dipisah atau digabung. Biasanya penulisan kata itu entah dari bentuk terikat, tapi kebanyakan dari bentuk terikat, Dek. Sama kata majemuk ya, yang harusnya nulisnya tuh dipisah, tapi ternyata ditulisnya digabung gitu. Yang A, penanaman kembali daerah pasca longsor. Betul, ini salah ya. Kenapa, Dek, salah, Dek? Ayo, kenapa itu salah? Karena kalau ada kata pas satu, Mhm. dia digabung itunya. Misalnya cak pasca sarjana. Nah, jadi itu kalimatnya digabung katanya. Betul. Tip ya, untuk yang lain ya, mengingat. Jadi, kata pasca itu, Dek, dia adalah bentuk terikat. Penulisan bentuk terikat itu semuanya harus digabung dia tanpa spasi nulisnya. Ya, contohnya apa lagi selain pasca? Ada kata intra, kata ekstra, ya, kata anti, antibiotik, pokoknya kata anti, kata bio itu juga ya. Nah, bentuk dari bentuk terikat. Nah, yang semua itu nulisnya tanpa spasi. Non-fiksi itu nulisnya tanpa spasi ya. Terus kerjasama. Nah, ini benar penulisannya dipisah. Kenapa, Miss? Benar. Karena itu adalah bentuk terikat. Bukan bentuk terikat, sorry. Ini adalah kata majemuk deh ya, kerjasama ini kata majemuk. Jadi penulisannya bukannya tanpa spasi. Dia kata majemuk penulisannya dengan spasi. Intra sekolah, benar. Ini bentuk terikat. Maka dia penulisannya menggunakan tanpa spasi. Antar kementerian. Benar, ini bentuk terikat, jadi dia tanpa spasi nulisnya. Kontraproduktif juga benar, karena ini dia tanpa spasi nulisnya. Jadi, kalau dia bentuk terikat, nulisnya tanpa spasi. Betul, jadi jawabannya nomor 10 adalah yang A. Lanjut, 10. FDA. Bepom, Bepom. Vendor, makna kata vendor di atas adalah, silakan. Oh, nomor 11. Mhm. Belum?
suka kita nyebut vendor ini ya. Kalau kalau untuk persiapan, misalnya mau pensi, mau ini, pakai vendor siapa? Eh, ayo apa vendor itu? Kalau orang mau nikahan tuh, pakai vendor siapa kamu? Ini misalnya. Nah, apa sih vendor itu? Sering disebutkan, tapi kita bingung dalam bahasa Indonesianya apa artinya. Produsen, oke. Distributor. Nah, biar kalian nggak bingung ya. Jadi Miss jelasin sedikit. Produsen itu orang yang memproduksi sesuatu. Jadi dia yang memproduksi, dia yang buat. Namanya produsen. Konsumen itu kita yang makan, ya. Itu konsumen yang makan, yang memakannya lah. Kalau distributor itu yang membagikan produk tadi. Jadi dari produsen itu dia ke distributor tuh, dibagi-bagi dulu. Kayak kamu kalau tahu distributor skincare A gitu kan. Nah, itu distributor tuh berarti dia memasarkan produk dari produsen tadi. Kalau penjual orang yang menjual, kalau pelanggan ya berarti yang langganan untuk membeli sesuatu ya. Nah, kalau dalam konteks kalimatnya dan sesuai sama arti di dalam KBBI, vendor itu artinya adalah penjual. Maknanya ya, vendor itu adalah penjual. Jadi jawabannya adalah yang D, betul ya akhirnya. Lanjut, 12. Kata yang tidak tepat, konjungsi yang tidak tepat. Dilihat, berarti hubungannya ada yang salah tuh. Misalnya harusnya sebab akibat dia pakai konjungsinya yang lain. Yuk, silakan dicek. Apakah jawabannya? Jeng jeng jeng. Belum? Oke. Konjungsi yang tidak tepat. Ya, kalimat 6 kita lihat. Betul. D jawabannya. Kenapa, Dek? Alasannya, kita mereview ya. Tadi di awal sudah Miss kasih tahu ada intra kalimat, ada antar kalimat. Nah, di sini kata tetapi yang dipakai. Iya, tetapi itu intra kalimat. Harusnya menggunakan kata namun. Kalau memang mau pakai yang pertentangannya perlawanan, dia pakainya kata namun, bukan tetapi. Lanjut, menembus. Makna kalimat, silakan. A, B, menembus tuh sama dengan apa sih maknanya? Konteks kalimatnya ya. Samakan dengan konteks kalimatnya. Maknanya apa? Menembus. Pada 2017, pasar suplemen mampu menembus angka 13,4 miliar dolar AS atau 201 triliun dan pasar diprediksi akan terus naik. Oke. Ini bukan dalam konteks kalimat di situ, kata menembus itu untuk menunjukkan harga ya. Saya menunjukkan yang didapat dari penjualan pasar suplemen ya. Kita akan bahas kalau menurut KBBI menembus itu artinya keluar pada celah-celah permukaan. Itu arti menembus ya kalau di dalam makna sebenarnya, deh ya. Keluar dari celah-celah permukaan, melewati ya, nama lainnya itu ya.
melewati. Nah, itu artinya. Jadi, kalau berdasarkan arti dalam KPBI, makna dari menembus di situ sama dengan makna dari kata melewati. Ya. Jadi, di dalam kalimat itu, pasar suplemennya itu selain menembus itu sama dengan melewati angka 13,4 miliar. Nah, terlewat dia. Kalau pencapai itu berarti angka atasnya atau puncaknya 13,4 ya, tapi di sini maknanya itu kalau dia menembus berarti terlewat. Karena makna dari kata menembus itu adalah lewat atau keluar dari celah-celah permukaan atau yang lainnya adalah melewati gitu. Jadi kembali lagi kamu juga harus lihat dari KBBI-nya ya. Jadi jawabannya itu adalah yang melewati yang E ya. Hampir benar. Kalau mencapai itu berarti targetnya ya. Targetnya 13,4. Tapi itu bukan target. Kalau di dalam kalimat itu maknanya dia sudah melewati angka itu karena dia bilang menembus. Nah, dia 3,4 ditembusnya. Gitu. Lanjut, ide pokok kali paragraf pertama. Food and drug. Silakan, apa ide pokoknya itu? Silakan. Apakah ide pokok? Mhm. Ya, terkait dengan ide pokok. Ide pokok, ide utama, gagasan pokok, gagasan utama itu sama saja ya, Dek. Sinonim ya. Pokok permasalahan, masalah pokok, semuanya. Yang seperti itu sama. Yang dicari adalah inti dari sebuah paragraf, ya. Seperti yang kamu ketahui, kalau cara mencarinya itu ada yang namanya deduktif, berarti ide pokoknya ada di kalimat satu, yang maknanya kalau dia di kalimat satu, berarti itu adalah kalimat yang umum sifatnya. Sisanya dari kalimat dua sampai seterusnya itu adalah kalimat penjelas, ya. Kalimat penjelas itu dia menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus, ya. Jadi kalau paragraf deduktif itu adalah paragraf yang pola pengembangannya dari umum ke khusus. Terus, temannya deduktif ada kebalikannya, Adek ya. Jadi kalau deduktif tadi umum ke khusus, ini khusus ke umum. Namanya adalah induktif, ya. Kalimat induktif, kok kalimat induktif, paragraf induktif, gitu. Polanya dari khusus ke umum. Dia menyampaikan data, fakta, baru di akhir dia simpulkan apa yang disampaikannya, gitu ya. Terus ada juga kalimat paragraf campuran ya. Paragraf campuran itu berarti ide pokoknya sudah disampaikan di awal dan diulang kembali di bagian akhir atau dipertegas lagi. Makanya dia dibilang campuran. Gitu. Jadi ada tiga ya. Kalau dilihat dari sini, kan paragraf kalimat satu nih. Food and Drug atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat telah menemukan ratusan suplemen over the counter dicampur dengan obat yang tidak disetujui. Dia bilang, hal ini diketahui berdasarkan tes yang dilakukan FDA. Namun, badan tersebut tak mengeluarkan penarikan pada obat-obat tersebut. Sebagian besar produk yang dijual adalah obat suplemen massa otot dan suplemen penurun badan. Ya. Jadi, jawabannya itu adalah yang, kalau yang A nih kita lihat, penemuan badan enggak, penarikan obat-obat tidak, tes enggak, obat suplemen massa otot. Nah, bener jawabannya. Ditemukan ratusan suplemen over the counter. Ya, inilah mewakili si bacaan dan ini ide pokok di dalam bacaan ini. Ya, jadi selain tadi ya yang disebutkan tadi, yang ada di awal, di akhir atau di awal dan akhir itu namanya ide pokoknya secara ada di dalam teks ya. Nah, kalau yang seperti ini deh, ini kamu menyimpulkan sendiri dia, menyimpulkan sendiri mengambilnya.
Ada yang seperti itu memang. Ada yang dia harus kita simpulkan sendiri, ada yang langsung ada di dalam kalimat itulah, langsung di dalam paragraf itulah. Ya, lanjut. Tadi sudah ini. Kok ini lagi? Hmm, ntar. Kalimat yang paling efektif dari hasil penggabungan kalimat mental dan karakter. Wah, sudah ini ya. Nggak usah. Oke, stop. Baik, yang ini sudah semua. Ternyata ini kita mengulang ya, review ya. Ada dua soalnya. Sampai nomor 14, nomor selanjutnya ini sudah sama semua ya. Oke, kita save dulu yang ini. Stop share. Miss kirim soal yang lainnya dari Mbak Elia ya. Ternyata soalnya double itu, terdouble ya. Oke, baik. Dikirim dulu. Nah, sambil mereview itu, Miss mau share screen yang ini. Materi ya, sambil menunggu dikirim sama Mbak Elia soalnya. Hmm, di download. Wait, file banner. Nah, kita bahas suplemen dulu. Oke, terus. Hmm, ya, ini yang mau disampaikan. Nah, kita ke sini dulu ya, ke kalimat efektif dulu. Sambil menunggu, ya, soal KMBN. Ya, baik. Kita ke materi dulu deh sebentar sambil menunggu Miss Elia kirim ya. Jadi di situ Miss mau mengingatkan terkait dengan kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang menggunakan beberapa ciri-ciri ya. Jadi yang pertama, kalimat efektif itu dia seperti biasa kita harus tahu punya subjek dan predikat yang ini ya. Setidaknya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Tuh. Jadi di dalam kalimat itu dia harus ada subjek dan predikatnya. Kalau kamu ketemu pertanyaan bertanya dengan kalimat efektif, kalimat yang salah, pembentukan kalimat ya. Langkah pertama itu tetap harus mencari subjek dan predikatnya itu ya. Kemudian yang kedua, selain subjek dan predikat, kalimat efektif itu juga harus logis. Apa maksudnya nih logis? Nah, kalau ada yang bingung ya. Jadi logis itu harus diterima sama akal sehat ya, diterima sama akal sehat atau kalau kata kita itu dek sesuai sama nalarnya. Contoh, di kalimat ini buku itu membahas masalah pencemaran lingkungan ya. Nah, kalau secara makna, oke lah kita paham ya maksudnya, Dek ya. Tapi ternyata secara kebahasaannya, secara kelogisan kalimatnya, kalimat ini tidak logis. Ya, kenapa dibilang tidak logis? Karena di sini ada kata buku itu membahas. Dan yang bisa membahas itu hanya manusia, deh ya. Yang bisa membahas itu hanya manusia. Orang nggak bisa membahas. Kok orang? Buku tidak bisa membahas sesuatu. Makanya dia dibilang tidak logis. Sama seperti yang kemarin. Oke, sambil menunggu dek sudah dikirim di grup lagi ya materi soalnya ya. Nah, tapi Miss selesaikan ini dulu ya. Karena yang tadi ternyata mengulang ya, soalnya mengulang. Jadi tidak usah kita lanjutkan dari nomor 15 tadi. Oke. Nah, silakan yang itu ya. Ini sampai berapa ini?
Ya, sampai 20 nanti kalau coba kalau selesai kita habiskan atau sampai 10 dulu. Lanjut dulu. Nah, itu tadi yang logis ya. Sama kayak kemarin itu ada kata-kata seiring berjalannya waktu. Nah, itu dia tidak logis deh ya. Itu dia menggunakan perumpamaan sebenarnya. Dia menggunakan konotasi. Tapi kalau secara kelogisan dia tidak logis di situ. Karena waktu tidak bisa berjalan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga. Subjek tidak dapat didahului preposisi. Nah, ini juga yang sering salah ya kalau di dalam kalimat. Kalau di depan subjek itu ada preposisi, maka kalimatnya salah. Kenapa, Miss? Karena semuanya menjadi keterangan gara-gara ada si preposisi. Apa saja preposisi itu? Nah, kalau di contoh ini dia pakai kata menurut, ya. Terus ada kata di, kata dalam. Nah, yang seperti itu. Ya, Dek ya. Itu tidak boleh letaknya sebelum subjek, ya. Kemudian yang keempat, terdapat kesejajaran imbuhan. Jadi imbuhannya harus sejajar. Ini kayaknya kalian sudah tahu. Kalau imbuhannya pakai me semua, ya. Kalau bersemua. Jangan satunya me, satunya ber, yang seperti itu. Lanjut. Nah, perlu kalian ketahui juga ada namanya konjungsi kausalitas, ya. Konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang dia dipakainya secara bersamaan. Tuh kayak yang di soal tadi yang keterangan aposisi ya. Kata baik titik-titik maupun, tidak titik-titik tetapi, bukan titik-titik melainkan. Nah, itu. Selain di situ banyak deh ya yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, apa saja konjungsi yang dipakai secara berbarengan atau konyusi yang korelasi yang Miss bilang di sini, boleh kalian searching lebih dalam ya. Banyak sekali selain yang ada Miss sebutkan di sini. Terus diksi atau pilihan kata. Ini juga ya, kemarin sudah tempat Miss bahas. Buanglah sampah pada tempatnya atau di tempatnya. Nah, itu mengaruhi deh ya. Ternyata kalau di itu untuk menunjukkan tempat. Kalau waktu itu pakainya pada. Jadi contohnya tuh Erika belajar pada malam hari, bukan di malam hari ya, karena penggunaannya. Kalau di itu untuk tempat, kalau pada itu untuk waktu ya. Kemudian yang selanjutnya tidak bermakna ganda. Iya, maknanya nggak boleh lebih dari satu kalimat itu deh ya. Kalau maknanya lebih dari satu berarti kalimatnya salah, tidak efektif dia. Tuh, terus kata baku dan sesuai ejaan sudah pasti ya. Maksudnya dia menggunakan huruf kapital, menggunakan tanda baca, menggunakan kata-kata yang baku ya. Yang paling mudah dia tidak pleonasme alias menggunakan sifat hemat kata, nggak boleh katanya tuh berulang gitu. Oke, tadi sudah Mbak bagikan ya yang baru ya. Sudah dapat dek, sudah dikirim Miss Elia di grup ya. KMBM yang terbaru, izin Mbak share screen terlebih dahulu. Kita lanjut lagi bahas soal. Oke, yuk, silakan kita mulai lagi. Hehehe, salah-salah. Masyarakat kota lebih senang mendatangi mall. Sama nggak soalnya? Sama ya? Yuk, silakan. Apakah jawabannya? Makan angin. Nah, ini dia konotasi ya. Konotasi semua ini. Hmm. Ya, ini sering kalau kita sering dipakai deh ya sebenarnya di dalam sehari-hari. Nah, kemana? Cuci mata. Hmm. Apa sih cuci mata itu? Bener, jalan-jalan ya. Melihat-lihat saja. Itu namanya cuci mata. Tapi nggak ada tujuan mau beli apa, nggak ya. Nggak kemana, ke mall. Nggak pergi ke PS, katanya cuci mata. Nah, itu.
Terus, di sini ada yang lain juga. Cari angin. Konteksnya apa, Dek? Kalau cari angin tuh maknanya apalah? Hmm, jadi cari angin itu ya keluar pergi atau yang kita bilang bosen ya, menghilangkan kebosanan tadi. Nah, itu namanya cari angin. Menghilangkan kejenuhan ya, maknanya. Ini makna ini semua, Dek ya, makna konotasi ya. Lapar mata. Nah, lapar mata nih, ini apa artinya lapar mata itu? Terutama kalau kita puasa tuh. Oh, lapar mata nih. Bukan lagi lapar yang dalam konteks sebenarnya. Kalau lapar mata itu maknanya semua mau dibeli. Ya, semua mau dibeli. Tanggal tua. Tanggal kok ada yang tua? Maknanya tanggal tua itu sudah tidak punya uang, ya. Belum gajian, betul, belum gajian tanggal tua, ya. Tidak punya uang tanggal tua itu. Lanjut, makan angin. Oh, makan angin, be. Makan angin itu maknanya berarti tidak ada sesuatu yang dimakan ya. Alias kelaparan, makan angin. Jalan sama dia nih makan angin, be aku. Nah, ya. Tuh ternyata itu semua adalah perumpamaan ya, makna kiasan, ya. Sip. Jadi jawaban nomor satu itu adalah yang E. Lanjut nomor dua. Nah, yuk, gimana cara memperbaiki kalimat nomor dua ini? Mhm. Hmm. Jadi nomor dua ini bagian pemborosan kata ada ya, pleonasme ya. Para siswa-siswi. Nggak usah lagi pakai para, karena sudah siswa-siswi. Yang sedang berjalan masuk. Yang sedang berjalan. Padahal imbuhan ber itu maknanya sedang dilakukan, maka dia tidak usah menggunakan kata sedang. Ya. Jadi kalian ingat, makna imbuhan ber itu dia lagi di aktivitas, lagi melakukan sesuatu. Masuk ke dalam. Emang kalau masuk kemana lagi selain ke dalam? Ya, berarti kita hapuskan saja kata masuknya. Karena di sini kata ke dalam nggak ada dalam pilihan ya. Berarti kata masuknya kita hapus. Menggunakan baju kemeja, baju kemeja, baju warna hijau atau kemeja warna hijau. Karena baju adalah kemeja. Dua-duanya hal yang sama. Berarti itu kita hapuskan juga. Benar, jawabannya yang D. Para sedang masuk dan baju. Lanjut, tiga. Mhm. Oke, kalau ada kata para di depan, apakah itu merubah struktur kalimat jadi keterangan? Enggak, Dek. Kalau dia ada apa? Masih ada subjeknya kayak para orang itu, tetap itu subjek atau para siswa itu tetap subjek ya. Dia tidak akan mengubah struktur kalau kata para itu. Karena para itu maknanya banyak. Sama kayak kata misalnya kata gini, banyak orang mengambil jambu misalnya gitu ya. Nah, banyak orangnya subjek. Bukan ini dia, bukan suatu kata yang merubah struktur kayak kata menurut, kata dalam, enggak ya. Lanjut. D. Populasi hewan yang dilindungi makin berkurang dengan beragam motif manusia semakin itu ya, bukan amkin apa, semakin enggak ya. Makin, makin berusaha memiliki secara pribadi hewan-hewan langka tersebut, spesies hewan langka dengan harga tinggi, makin tinggi pula pelanggaran terhadap ya.
Betul. Dia menggunakan kata makin. Nah, ini namanya adalah majas, Dek. Ini majas ya. Namanya itu majas repetisi, pengulangan. Jadi di suatu kalimat itu ada kata yang diulang yang gunanya tuh untuk lebih menegaskan penegasan. Ya, itulah namanya repetisi, majas repetisi, dia pengulangan. Dan di sini pengulangannya itu ada pada kata makin, makin berkurang, makin berusaha, makin tinggi. Yaitu namanya repetisi. Repeat, kalau bahasa Inggrisnya kan repeat kan pengulangan sama ya. Lanjut, 14, 4, nomor 4. Mhm. Realitas, realisasi. Ya, betul. Jawabannya C. Jadi, imbuhannya itu isasi, bukan tas. Ya. Jadi, kalau di dalam, ini kan realitas, realita itu kan kita menyerapnya dari bahasa asing deh ya, reality. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pakai TY, T ujungnya, kayak kata legalisir. Nah, itu salah ya, harusnya legalisasi. Nah, itu dia. Kalau yang tadi kayak realitas itu kan reality ya. Nah, kalau yang bunyinya T dijadikan bahasa Indonesia itu dia isasi, realisasi, legalisasi, community. Nah, kalau community dia memang jadinya komunitas tuh maknanya karena itu beda ya. Kalau komunikasi kan berbicaranya ya. Nah, tapi kalau komunitas tuh orangnya, kelompoknya beda. Tapi kalau yang seperti ini, real, yang benar tuh isasi imbuhannya, bukan tas. Sip. 5. Memperbaiki kata bercetak miring. Idealis. Idealisme, idealis. Jawabannya A. Udah berapa? Betul. Udah kaji. Ya. Jadi, 3.000 aja. kalau idealisme itu adalah sifatnya atau pahamnya ya, isme. Sorry, ada yang terbuka ini apa? Mic-nya ya. Oke. Nah, jadi misalnya gini ya, idealisme itu adalah paham ya, pahamnya dia terhadap suatu ide, makanya dibilang idealisme, dia paham terhadap suatu ide. Kalau idealis itu orangnya, orang yang idealisme itu pasti dia idealis, teguh pada pendirian itu orangnya, ya. Nah, kalau retoris itu maknanya adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Itu retoris ya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kenapa Miss dibilang retoris ya? Karena orang sudah tahu jawabannya gitu. Misalnya kalimat retoris itu sering digunakan orang ketika berpidato atau orasi, deh ya. Jadi dia itu gimana ya? Dia mengucapkan suatu kata kayak kata siapa yang mau kuliah? Wah, itu. Siapa yang tidak mau kuliah? Siapa yang tidak ingin sukses? Nah, itu namanya retorik, retoris, bentar, retoris. Nah, jadi jawabannya kalau berdasarkan kalau dilihat dari KBBI juga, hmm,
idealisme ya. Idealisme itu orang sifatnya atau pahamnya. Retoris itu yang digunakan ya sekedar retoris melainkan bersambut jawaban berupa tindakan. Jadi bukan cuma ucapan saja Pancasila itu. Jadi benar jawabannya yang A ya. Lanjut 6. Hal yang disimpulkan. Yuk, penyimpulan. Simpulannya, oke. Perubahan arsitektur akan berlangsung secara bertahap. Namun suatu kebudayaan tidak terjadi secara spontan dan komprehensif, bahkan sebagai bentuk budaya yang paling konkret. Mhm. Oke, Makanya layak sekarang. Belum diantar ke tempat kawan aku. Masih tempat masih. betul. Nomor 6B. Tidak, kan Arsitektur nggak jadi dapat tempat aku. mengalami Jadi di tempat perubahan. kawan aku. Yang disuruh dekat lubang. Kalau dilihat dari situ, Kirim-kirim ke dia. Kalau tidak. sesuai ya. Itu adalah inti kalimatnya. Lanjut, 7. Oke, tersebut ini berarti dia adalah kata rujukan deh ya. Kata rujukan nih nomor 7 nih. Tersebut pada kalimat 3 mengacu pada kamu lihat kalimat sebelumnya. Hal tersebut, apa hal tersebutnya? Sistem pembelajaran yang klasik tidak bisa dilaksanakan. Oke. Pandemi COVID berdampak pada banyak aspek kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan, katanya ya. Dalam dunia pendidikan, sistem pembelajaran klasik tidak bisa lagi dilaksanakan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pembelajaran daring harus dilakukan. Oke. Sistem pembelajaran klasik tidak bisa lagi dilaksanakan. Apa maksudnya? Kata tersebut dalam kalimat 3 mengacu pada, ya, benar jawabannya sistem pembelajaran klasik. Merujuk kalimat sebelumnya, ya. Lanjut, 8. Mhm. Pernyataan yang tidak tepat menggambarkan pembelajaran daring berdasarkan informasi. Yuk, bersatu orang yang jawab, ditunggu. Mhm. Perlu disediakan alat dan media penunjang agar pembelajaran daring lebih efektif. Oke. Perlu disediakan alat dan media penunjang agar pembelajaran daring lebih berjalan efektif. Betul. Jawabannya. 9. Tanda baca yang benar. Yuk, tanda baca nih. Nah, tanda baca titik 2 itu ya. Sorry, bukan titik 2, titik koma. Silakan, titik koma itu bisa dipakai untuk apa saja.
Ayo, baru satu orang yang lain. Bingung, Dek? Baik, Miss jelasin ya. Jadi, tanda titik koma, salah satu fungsinya, ini perlu kamu ingat ya, tanda titik koma itu untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang setara atau sejenis. Atau mudahnya, kalian bisa gunakan kalimat tanda titik koma itu untuk menggantikan konjungsi. Ya, jadi konjungsi antar kalimat itu nade ya, itu bisa menggunakan titik dua. Ya, bisa menggunakan titik dua dia kalau konjungsi. Jadi kalau di sini kalau kita lihat yang menggantikan konjungsi antar kalimat ya benar ada di nomor 9C jawabannya ya. Jadi diingatkan tanda titik dua itu dia digunakan untuk menggantikan konjungsi atau kata hubung di dalam dua kalimat yang setara ya. Kalimatnya setara yang bisa dihubungkan dengan dua konjungsi. Nah, itu bisa digantikan dengan tanda titik koma. Itu fungsi dari titik koma, ya. Benar jawabannya nomor 9 adalah yang C. Lanjut nomor 10. Menggunakan dua kalimat bisa akan membuat ide dalam kalimat tersebut lebih jelas dan tidak terlalu panjang. Menggunakan dua kalimat terpisah untuk setiap ide. Kemajuan teknologi kita menginginkan penyebaran informasi cepat, namun juga munculkan tantangan baru, yaitu penyebaran hoax. Ya, jadikan dia dua kalimat. Bener, Dek. Ini kan sudah konjungsinya namun nih. Dan sudah beda yang dibahas ya. Kalau kalimat ini kemajuan digital, yang bawahnya sudah hoax. Itu adalah dua hal yang bertolak belakang ya. Nah, maka langsung saja kita pisahkan saja dia di dalam kalimat-kalimat sendiri. Benar jawabannya yang B untuk nomor 10. Lanjut, 11. Kata pepatah kalimat 3. Sama maknanya dengan kata, silakan. Ayo adik-adik, sedikit lagi. Belum dapat jawabannya? E, pepatah. Kalau dahulu, dia bilangnya, kita mengenal pepatah dunia tak selebar. Kalau dulu kita mengenal pepatah dunia tak selebar daun kelor. Sekarang pepatah itu selayaknya berganti menjadi dunia saat ini selebar daun kelor. Jadi maksudnya, kalau zaman dulu tuh maksudnya dunia tuh kecil ya. Bukan dalam artian dunia sebenarnya ya. Informasi tuh nggak bisa meluas seperti sekarang. Tapi kalau sekarang, informasi dari Papua pun kita tahu ya. Karena kemajuan teknologi. Nah, pepatah itu sama dengan ungkapan. Itu sinonimnya ya. Kalau nasihat bukan pepatah ya. Ajaran, ajuran enggak ya. Anjuran enggak. Pepatah itu ungkapan. Ungkapan yang menggunakan kata-kata tersendiri ya. Jadi sinonimnya atau makna yang sama dengan kata pepatah itu adalah ungkapan. Lanjut 12. Silakan. Oke, teksnya. Hmm, dikecilin ya.
C, B. Oke, nomor 12 ya. Nah, sekarang E, kita bahas ya, Dek ya. Kalau perincian, itu berarti ada banyak tanda koma di situ ya. Dia merincikan sesuatu. Kalau penambahan, maka dia menambahkan informasi baru. Ya, dia menambahkan informasi baru. Kalau penegasan, berarti ada hal yang ditegaskan. Halnya itu sudah dibahas terus ditegaskan lagi, bisa dengan menggunakan data atau fakta. Kemudian kalau penghubungan itu berarti dia saling terhubung, saling terkait. Nah, biasanya ada sebab akibat tuh di situ, sama ya, penyebaban penghubungan. Kalau perluasan, nah ini bedanya dengan penambahan. Kalau perluasan itu maknanya sudah ada di kalimat sebelumnya, Dek, dan dibahas lebih dalam di kalimat setelahnya. Ya, itu. Kalau kamu lihat, kalimat keenam kan bahasnya perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Lalu kalimat 7, teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Dia bilang ya, jangan sampai menggeser sebagai manusia. Apakah dia perincian? Bukan, ya. Apakah dia penambahan? Ya, dia menambahkan informasi lagi, Dek, di sini. Ini bukan penegasan. Kalau dia penegasan, masih dia menegaskan yang tadi, yang tak dapat dihindari. Nah, bahkan dengan bla 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 gitu. Tapi kalau yang seperti ini adalah hubungan penambahan. Dia menambahkan informasi baru di sini. Mendapatkan informasi kalau kemajuan itu jangan sampai menggeser manusia itu. Kalau 7 sama 8 baru itu penyebaban ya, sebab akibat itu karena ada kata sebab itu. Udah. Jadi jawaban yang nomor 12 itu adalah yang B. Lanjut 13. Silakan perumpamaan. Yuk, perumpamaan apa? Belum, Dek? Oke, perumpamaan itu berarti ada yang sesuatu yang diumpamakan, ya, atau gampangnya dia ada makna konotasi, ya. Dia menggunakan makna konotasi, makna tidak sebenarnya. Makanya dibilang perumpamaan, atau biasanya dia menggunakan kata seperti, bagai, dan teman-temannya. C, kalimat 4 apa? Permasalahan sampah disebabkan oleh lambatnya waktu dekomposisi di timbunan tanah, khususnya sampah plastik. Enggak, Dek. Yang mana? Kata apa? D. Untuk dijadikan biji plastik yang bernilai ekonomi, sampah plastik diolah dengan cara yang sangat sederhana. Enggak. Oke. Dalam kalimat 13, dalam soal 13, nilai ekonomi sampah plastik di sebuah ibu kota provinsi mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Enggak. Jawabannya A, Dek.
Benar, jawabannya A. Kata apa, Miss? Kok di A? Penanganan. Itu nah, kan itu kata dasarnya tangan. Apa maknanya? Apakah itu di tangan? Apakah tangan beneran? Atau penanganan itu apa sih? Dia apa kan? Nah, makanya dia dibilang perumpamaan di situ. Jadi kata penanganan itu bukan makna sebenarnya. Karena kan kata dasarnya penanganan itu apa? Tangan ya. Kalau tangan kan arti sebenarnya adalah anggota tubuh, ya kan? Nah, tapi di sini arti penanganan bukan merujuk ke anggota tubuh ya. Maka jawabannya A nomor 13 ini. 14 lanjut bentuk ke an, yuk. Sampai 15 nih, bisa masih. Kalimat 3 bentuk ke an-nya adalah kesalahan. Kesalahan itu adalah suatu hal ya. Bentuk kesalahan, suatu. Oke, A juga. Hmm. Jadi langkah pertama kalau ada soal seperti ini ya, kamu harus cari dulu. Itu ada kata yang digunakan adalah kata kean. Dalam kalimat tiganya adalah kata kesalahan, ya. Dalam kata kesalahan. Oke. Terus sudah dapat nih. Apa sih jadi makna dari kesalahan itu? Ya. Kesalahan itu adalah suatu keadaan, ya. Keadaan. Kesalahan itu adalah suatu keadaan di situ. Sesuatu yang salah maknanya ya. Jadi kesalahan itu maknanya adalah sesuatu yang salah. Nah, kamu cari di situ makna sih yang sama-sama sesuatu yang salah, sama-sama keadaan sesuatu yang sesuatu hal gitu maknanya, ya. Kalau yang A, dia ketinggalan. Ketinggalan itu maknanya tertinggal, ya kan? Ketinggalan maknanya adalah tertinggal. Ketinggalan, tidak sengaja tertinggal itu maknanya. Nah, ketinggalan berarti kan nggak sengaja, ada unsur tidak kesengajaan, ya. Kalau yang B, ketinggian itu bukan ya, itu tempat sudah jelas. Yang C, kemampuan. Kemampuan itu adalah suatu daya, upaya, ya. Yang yang D, keseimbangan. Seimbang itu apa sih? Seimbang, keseimbangan. Sesuatu yang seimbang. Ya, sesuatu yang sama, sesuatu yang seimbang itu keseimbangan ya. Kalau kekecilan itu berarti maknanya dalam kalimat ya, baju anak itu kekecilan. Berarti maknanya apa? Bajunya terlalu kecil atau bajunya sempit ya, kekecilan. Bajunya terlalu kecil di situ. Berarti yang maknanya sama dengan kata yang ada di kalimat 14 itu adalah kata, yuk, yang mana, Dek? Apakah masih yang A tadi, ketinggalan, atau udah berubah? Ya, D maknanya. Sesuatu yang seimbang, sama dengan sesuatu yang salah. Kalau ketinggalan itu maknanya secara tidak sengaja tertinggal, ya. Jadi jawabannya yang D, domba. Lanjut, satu lagi, 15, selesaikan ini. Mudah tuh. Yang mana, Dek? Kenapa bisa D? Oke. Sambil tunggu yang nomor 15 ya, Miss ulangin. Jadi, itu dicari arti yang sama, Dek. Kan nomor 14 itu dia maknanya adalah kesalahan. Apa sih kesalahan? Jadi, imbuhan ke-an itu menunjukkan suatu kondisi, ya, keadaan. Nah, kesalahan itu adalah suatu keadaan yang salah, ya.
sesuatu yang salah, makanya dibilang kesalahan. Terus kita lihat, kalau yang A, itu bukan sesuatu yang ketinggalan, enggak, sesuatu yang tinggal, enggak ya. Tapi makna ketinggalan di situ adalah dia tidak sengaja tertinggal. Itu maknanya. Terus kalau yang B, ketinggian itu tempat ya, enggak. Nah, yang C, kemampuan. Kemampuan itu maknanya apa? Suatu daya, bukan sesuatu hal ya. Beda dengan kesalahan tadi. Nah, tapi kalau keseimbangan, sesuatu yang seimbang. Sama dengan kesalahan tadi, maknanya sesuatu yang salah. Gitu. Jadi kita lebih tepat memilih yang D. Kalau ada soal kean seperti ini, langkah pertamanya, kalian cari dulu nih, artinya kesalahan itu apa sih? Perlu diingat aja ya. Kalau kean itu, dia biasanya itu keadaan, kondisi, ya, suatu keadaan atau kondisi. Tinggal kamu cari yang maknanya seperti itu, yang sama maknanya, suatu kondisi atau keadaan. Gitu, ya. Ya, terlanjut 15, oh sudah banyak yang jawab ya. 15D, masalah kebersihan, kerusakan lingkungan, dan ketidak. Betul, ini keselarasan imbuhan ya. Imbuhannya disamakan. Imbuhannya kebersihan, kerusakan, dan ketidakdisiplinan. Oke, Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Sudah 15 soal, waktunya juga sudah menunjukkan eh, setengah 6 lewat ya. Baik, jadi itulah penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya adik-adik. Iya, masalahnya tapi Miss ini belum sholat asar. Nanti Miss kirimkan saja ya. Pembahasannya dikirimkan sampai 20. Dikirimkan semuanya kok. Ya, jadi bisa dibahas lagi. Mohon maaf ya. Oke, jadi stop dulu recording.